Selamat berjumpa lagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang kualitas pelayanan lagi, yaitu pada perkeretaapian dengan judul Service Quality Analysis of Argo Parahyangan Train as a Tool for Improving the Service. Jadi penelitian ini dilakukan pada kereta api Argo Parahyangan tentang kualitas pelayanan, dan penelitian ini dilakukan sebelum tahun 2000, ya kira-kira tahun 98. Akan tetapinya eh, saya berharap penelitian ini bisa menginspirasi ya para pemerhati peneliti. Latar belakang pada saat itu perkeretaapian di Indonesia ini belum sebaik pada saat ini, ya di mana kereta api adalah sebagai transportasi massal. Kemudian pelayanan transportasi di kereta api itu dilayani oleh PT KAI. Nah, pada saat itu adalah kelas menengah ke atas umumnya enggan menggunakan transportasi kereta api. Jadi lebih senang menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan bus lux atau menggunakan pesawat terbang. Kemudian oleh karena itu, perkeretaapian memiliki beberapa pesaing dalam jasa transportasi yang tadi saya sebutkan tadi. Kondisi persaingan yang ketat memaksa angkutan kereta api seperti Argo Parahyangan untuk meningkatkan pelayanannya. Pada saat itu, beberapa keluhan jadwal tidak tepat waktu, pelayanan buruk, pemeliharaan fasilitas tidak baik, stasiun kotor, toilet kotor karena tidak ada air atau tisu. Sampah penuh, maksudnya tempat sampah itu penuh, tidak kosong ya. Kemudian pelayanan tiket lambat, pelayanan tidak ramah, dan kurang perhatian pada penumpang. Nah, perumusan problem penelitian bagaimana keadaan atau deskripsi dari penumpang kereta api seperti apa, kemudian variabel pelayanan apa saja yang masih dikeluhkan oleh penumpang kereta api, kemudian bagaimana tingkat kualitas pelayanan kereta api, kemudian bagaimana tingkat kepuasan penumpang kereta api Argo Parahyangan, kemudian 5, apakah ada hubungan antara tingkat kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan penumpang. 6. Bagaimana hubungan tingkat kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan penumpang Argo Parahyangan. Dengan demikian, maka tujuan penelitian adalah untuk menjawab daripada problem penelitian tersebut. Kemudian ditambah dengan yang 7 adalah menentukan tindakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan layanan. Hipotesanya, yang satu adalah kualitas pelayanan pada kereta api Argo Parahyangan sangat baik, jadi diduga sudah sangat baik. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan di Argo Parahyangan telah memenuhi harapan penumpang Argo Parahyangan. Yang ketiga, kepuasan penumpang tinggi. Kemudian yang keempat adalah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan penumpang. Metodologi atau metode penelitian sebagai responden adalah penumpang Argo Parahyangan yang ditentukan secara sampling, random sampling. Kemudian responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan variabel-variabel tersebut dan tingkat variabel kualitas layanan. Kemudian menentukan tingkat kepuasan mereka, kemudian memberikan informasi diri atau biodata seperti pekerjaan, pendidikan, pendapatan per bulan, frekuensi perjalanan Argo Parahyangan, penggunaan moda transportasi lain, dan tujuan perjalanan Argo Parahyangan. Variabel yang digunakan adalah X1 sampai dengan X18, yaitu X1 itu adalah keakuratan perjalanan waktu, X2 adalah frekuensi Argo Parahyangan dalam sehari, X3 layanan di loket, kemudian X4 kecepatan pelayanan di loket tiket, kemudian X5 keamanan di stasiun, kemudian X6 pelayanan di ruang tunggu, X7 kenyamanan saat duduk di kompartemen atau di gerbong, kemudian X8 untuk menangani masalah guncangan di gerbong, kemudian untuk bagaimana mengatasi kebisikan di gerbong. Kemudian X10 kondisi gerbong yang nyaman, kemudian X11 suhu kompartemen atau suhu gerbong yang nyaman, artinya menggunakan AC, X12 kebersihan di gerbong, X13 kecepatan pelayanan di gerbong, kemudian X4 fasilitas hiburan TV atau musik di dalam gerbong, kemudian X15 kebersihan di WC atau di kloset di gerbong, kemudian X16 keamanan di gerbong, kemudian X17 menu yang ditawarkan di gerbong, dan X18 adalah tentang biaya.
Kemudian penilaian kuesionernya adalah tentang harapan penumpang terhadap kualitas layanan adalah sebagai berikut dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, yaitu 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting. Kemudian gradasi variabel tingkat kualitas pelayanan dengan variabel yang sama, yaitu dengan menggunakan skala Likert 1 terburuk, 2 buruk, 3 cukup baik, 4 bagus, 5 sangat bagus. Jumlah responden yang diperoleh adalah 125 responden yang ditentukan secara random atau acak. Hasil dan pembahasan berikut adalah tabel tentang deskripsi responden. Di sini adalah deskripsi respondennya, ada businessman ada 17%, kemudian pegawai negeri ada 25%, kemudian student 11%, kemudian pegawai swasta ada 36%. Jadi kalau dilihat di sini yang pegawai swasta cukup banyak ya. Kemudian dari segi pendidikan, ini adalah di mana untuk SMA 15%, kemudian sarjana muda 23%, S1 33%, S2 26%, kemudian S3 3%. Jadi dari segi pendidikan ini cukup merata ya. Di sini ada didominan oleh S1 33%. Kemudian pendapatan income-nya adalah lebih kecil dari 500.000 adalah 1%, juta 15%, 1 juta sampai 1,5 juta 11%, 1,5 juta sampai 2 juta 14%, lebih dari 2 juta adalah 59%. Jadi ini kalau dilihat dari income ini yang mengisi kuesioner ini yang lebih dari income-nya 2 juta itu cukup banyak adalah 59%. Selanjutnya untuk pemakaian frekuensi argo gede itu adalah untuk 1 sampai 5 kali itu ada 91%, 5 sampai 10 kali ada 8%, 10 sampai 15 kali hanya 1%. Ya. Kemudian penggunaan transportasi lain ini adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi itu adalah 29%, menggunakan parahyangan eksekutif 56%, kemudian bus patas 11%, taksi 4%. Ya, dari sini kita lihat pengguna kereta api yang terbanyak di sini adalah penggunaan transportasi lain itu ada parahyangan eksekutif. Kemudian sedangkan yang diteliti ini adalah argo parahyangan yang biasa. Kemudian untuk maksud dari perjalanan itu untuk maksud bisnis itu adalah 22%, kemudian tugas kantor 31%, piknik 8%, yang lainnya ada 39% ya. Demikian deskripsi tentang responden. Selanjutnya dilihat dari nilai rata-rata tingkat pentingannya variabel dengan tingkat kualitas pelayanan. Di sini adalah nilai tingkat kepentingan variabel. Nilainya lebih besar dari rata-rata kualitas pelayanan. Ya, ini dapat diartikan bahwasanya eh, kualitas pelayanannya belum memenuhi harapan. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian dites dengan uji statistik dengan uji t-test dan hasilnya adalah semuanya H0-nya adalah ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi perbedaan antara nilai tingkat kepentingan dengan nilai kualitas pelayanan secara signifikan ya atau secara signifikan memang berbeda antara kualitas pelayanan dengan nilai harapan. Artinya di sini berarti nilai harapannya artinya nilai kualitas pelayanannya belum memenuhi nilai harapan. Kemudian dilihat dari tingkat kepuasannya, di sini tingkat kepuasannya dinyatakan dalam persentase. Ya, di sini ada persentase antara 40% sampai 95%. Ya. Jadi ini semuanya kemudian di rata-rata ada sekitar 70%. Ya. Jadi tingkat kepuasannya eh, masih masuk dalam kategori apa baik ya, cukup puas ya. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan faktor analisis, di mana dengan menggunakan faktor analisis di sini dihasilkan nilai KMO-nya adalah 0,893, artinya datanya memang bisa dilakukan faktor analisis. Kemudian anti-image correlation-nya lebih besar dari 0,3, itu akan memperkuat untuk faktor analisis. Nah, selanjutnya variabel-variabel tersebut dikelompok-kelompokkan
dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, komponen 1 ini terdiri pada X7, X10, X11, X12, X13, X16. Kemudian kelompok kedua adalah, atau komponen 2 adalah X5, X6, X8, X9. Komponen 3 adalah X2, X1, X3, X17. Kemudian komponen 4 adalah X14 dan X18. Jadi pengelompokan ini adalah eh, hasil yang terjadi dengan analisa faktor analisis, di mana kelompok 1 ini direspon sebanyak 22,24%, kemudian kelompok 2 direspon oleh responden sebanyak 21,39%, kemudian kelompok 3 direspon sebanyak 19,013%, kemudian kelompok keempat direspon sebanyak 6,35%. Jadi total varian explain-nya itu total yang meresponnya adalah 68,99%. Jadi ini cukup baik dalam pengertian analisa faktor analisis. Yang tidak termasuk dalam komponen ini adalah X4 dan X15. Tidak masuk ya dalam faktor analisis atau tidak masuk dalam komponen-komponen yang memberikan arti. Nah, dengan demikian maka kalau kita lihat dari hasil faktor analisis, ini derajat kualitas pelayanan akan menurun dari derajat pertama ke derajat keempat. Jadi kualitas pelayanannya yang paling tinggi adalah pada komponen 1, kemudian yang derajat kedua adalah komponen 2, derajat ketiga adalah komponen 3, dan derajat keempat adalah komponen keempat. Oleh karena itu komponen atau variabel di dalam komponen keempat ini mempunyai derajat kualitas pelayanan yang paling rendah. Sehingga perbaikannya atau untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dimulai dari komponen keempat, kemudian komponen ketiga, dan komponen kedua. Tentunya komponen 1 ini harus dipertahankan. Kemudian ini melihat hubungannya antara tingkat kepuasan yang tadi antara 40% sampai 90% sekian, dengan kualitas pelayanan, ternyata ada hubungannya dengan menggunakan multiple regresi analisis, di mana didapatkan di sini adalah persamaannya adalah tingkat kepuasan sama dengan 15,684 ditambah 5,594 X12. X12 itu adalah kebersihan di gerbong, ditambah 3,537 X11 itu adalah suhu di gerbong, kemudian ditambah 3,540 X3 itu adalah layanan di loket, kemudian ditambah 3,025 X1 yaitu akurasi perjalanan waktu. Nah, dengan demikian maka yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yang mempengaruhi tingkat kepuasan dari kualitas pelayanan itu hanya ada 4 variabel, adalah X1, X3, X11, dan X12. Sedangkan variabel yang lain eh, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan atau tingkat kepuasan pengguna kereta api. Kemudian dengan adanya hasil yang demikian, maka implikasi manajerialnya adalah untuk meningkatkan keakuratan perjalanan waktu dapat dilakukan dengan cara, artinya X1-nya mengontrol waktu keberangkatan, mengontrol jadwal jaringan dengan kereta lain, kemudian mengontrol kecepatan kereta, kemudian mengontrol persiapan gerbong dan lokomotif sebelum melakukan perjalanan. Kemudian untuk X3 itu adalah tentang loket, itu buka loket lebih awal sebelum keberangkatan, mungkin 1,5 jam sampai 2 jam sebelum waktu keberangkatan. Kemudian menambah loket, kemudian untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dapat digunakan dengan pemesanan melalui telepon. Jadi ini kondisi pada waktu sebelum tahun 2000 ya. Kemudian untuk X11 meningkatkan pelayanan suhu pada gerbong dapat dilakukan dengan cara selalu kontrol dan periksa peralatan AC. Ya, untuk AC sebelum dan keberangkatan selalu dikontrol suhunya. Kemudian untuk X12 untuk meningkatkan kebersihan pada gerbong dapat dilakukan dengan cara untuk membersihkan kompartemen dengan cepat saat kereta tiba, kemudian mengontrol kebersihan kompartemen atau gerbong saat bepergian, saat berangkat. Kesimpulan, beberapa kesimpulan mendasar yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini adalah kualitas pelayanan kereta api Argo Parahyangan berada pada rentang skala 2 hingga skala 2 itu buruk hingga cukup baik itu skala 3. Sehingga kualitas pelayanannya seperti itu.
sehingga hipotesa yang didefinisikan tidak benar. Artinya hipotesa satu itu adalah yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan sudah sangat baik, ya berarti ini tidak benar karena kualitas pelayanannya belum sangat baik. Kemudian kualitas layanan tidak dipenuhi harapan, ya sehingga hipotesa yang kedua adalah juga tidak benar, ya, karena nilai rata-rata dari kualitas pelayanan masih belum memenuhi harapan. Kemudian yang tingkat kepuasan penumpang rata-rata adalah sebesar 70,90%. Jadi hipotesa ini adalah terbukti sudah puas, ya. Kemudian hanya ada 4 variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan, yaitu variabel X1 keakuratan perjalanan, X3 layanan di loket, kemudian X11 suhu di kompartemen, kemudian X12 kebersihan di kompartemen. Berdasarkan kesimpulan nomor 3, maka hipotesa yang menyatakan kualitas penumpang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan berarti terbukti atau benar. Nah, demikianlah hasil dari penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan pengguna kereta api Argo Parahyangan yang diteliti pada tahun 98 atau sebelum tahun 2000. Kondisinya seperti itu. Semoga hasil penelitian ini bisa menginspirasi, kemudian bermanfaat dan tentunya dapat dikembangkan. Terima kasih telah melihat video sharing saya. Salam sehat selalu.